Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Bung Alif, dan kita akan terus membahas sepak bola nasional, khususnya tim nasional dan tentu saja beberapa agenda sepak bola nasional yang lain. Teman-teman, ini yang kita saksikan adalah rangkaian latihan tim nasional U20 di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Dan latihan ini diadakan pada hari Minggu malam sekitar pukul 7 malam, dan di mana latihan ini dipimpin langsung oleh pelatih Indra Safri. Dan latihan ini adalah rangkaian dari persiapan untuk menuju kualifikasi Piala Asia U20. Indonesia tergabung di grup F bersama dengan Maladewa, Timur Leste, dan Yaman. Dan Indonesia akan melakoni laga sebagai tuan rumah antara tanggal 25 sampai dengan 29 September nanti, dan semua pertandingan berlangsung di Stadion Madia Senayan atau di Stadion Madia di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Teman-teman, kalau kita melihat bahwa di ajang kualifikasi Piala Asia U20 ini, AFC, ya ini Konfederasi Sepak Bola Asia, membagi peserta dari sekitar 45 negara ke dalam 10 grup. Ke dalam 10 grup mereka dibagi dalam 10 grup, di mana nantinya masing-masing grup itu terdiri dari juara grup akan langsung lolos ke Cina tahun depan di bulan Februari. Sementara masih ada peluang, yakni para runner up atau runner up masing-masing grup, 5 terbaik runner up akan juga mendapat tiket lolos ke Cina atau putaran final nanti Piala Asia U20 di Cina bulan Februari tahun depan. Nah, Indonesia tergabung bersama Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Lalu bagaimana kira-kira kekuatan atau peta kekuatan di grup ini? Kalau menurut saya nih teman-teman, dari 3 lawan Indonesia di grup ini, mungkin saya berbicara dulu dari lawan terlemah ya, yang menurut saya ini, mohon maaf, menurut saya barangkali teman-teman ada pandangan lain, boleh ditulis di kolom komentar. Tim terlemah di grup ini mungkin adalah Maladewa, karena negara ini memang hampir nyaris tidak pernah terdengar ya di ajang di sepak bola Asia, sehingga saya menganggap Maladewa adalah tim terlemah di grup ini. Namun kemudian yang patut juga diwaspadai adalah tetangga Indonesia, yakni Timor Leste. Timor Leste ini bisa menjadi batu sandungan Indonesia. Meskipun secara teori di atas kertas Timor Leste masih di bawah Indonesia, tetapi perkembangan sepak bola Timor Leste cukup bagus, dan mereka sangat-sangat serius dalam menyiapkan segala tim. Dan kita tahu bahwa di usia atau di timnas U19 atau U20-nya Timor Leste ini, mereka juga melakukan persiapan yang tidak kalah serius, yang mereka melakukan TC di Bali, dan mereka juga sempat melakukan uji coba melawan Bali United meskipun kalah dalam skor tipis 1-0, tetapi saya menganggap bahwa ini adalah bukti keseriusan Timor Leste menghadapi ajang ini. Dan ada lagi satu lagi bukti bahwa Timor Leste ini cukup serius adalah mereka juga melakukan semacam naturalisasi, yakni Thiago William Torres Lai, ya, pemain yang bermain di Australia bersama ST Jos FC. Ini juga dianggap oleh Federasi Timor Leste sebagai salah satu kekuatan atau talenta yang berbakat yang nantinya akan dibawa ke Jakarta. Artinya Timor Leste ini, kalau timnas kita tidak hati-hati atau tidak waspada, mereka bisa jadi akan menjadi batu sandungan. Apalagi secara historis dan juga secara pertemuan selama ini, Timor Leste ini apabila bertemu dengan Indonesia, mereka selalu tampil seperti kesetanan. Mereka tampil dengan militansi yang tinggi, seakan-akan Indonesia ini harus mereka kalahkan. Artinya timnas tetap harus mewaspadai kebangkitan sepak bola Timor Leste dan bagaimana daya juang mereka, dan mereka jelas mereka sudah melakukan persiapan yang juga sangat serius ya, melakukan TC di Bali. Ini yang juga harus jadi
menurut saya kekuatan Timur Leste ini jangan pernah dianggap remeh saat ini. Kemudian dari grup ini yang paling terberat menurut saya adalah Yaman. Kenapa Yaman ini saya anggap sebagai rival yang sangat berat? Karena Yaman ini dari data yang ada atau dari statistik yang ada, Yaman ini baru saja tampil di sebuah ajang di Timur Tengah ya. Negara ini memang mungkin tidak terlalu terkenal, tetapi karakter Yaman, sepak bolanya adalah sepak bola yang tetap berada di area Middle East ya, Timur Tengah, dan mereka baru-baru ini tampil sangat memukau ya, tampil sangat baik di Piala WAF ya. Di Piala WAF ini WAFF artinya Piala Konfederasi Sepak Bola Asia atau Asia Barat ya. Asia Barat, di mana ini Konfederasi Sepak Bola Asia Barat ini, Yaman itu salah satu event di pertandingan tersebut mampu menahan imbang Arab Saudi. Tentu hasil yang diperlihatkan Yaman dengan mampu menahan imbang Arab Saudi ini 2-2, ini bukan sebuah hasil yang kebetulan, dan kita tahu bahwa Arab Saudi ini raksasa sepak bola Asia, dan di turnamen itu sendiri Arab Saudi akhirnya tampil sebagai juara. Nah, selain menahan imbang Arab Saudi 2-2, Yaman di babak penyisihan itu juga bukan kaleng-kaleng. Mereka tampil sangat dominan ketika mereka mengalahkan Oman 3-1. Ini sesuatu catatan yang luar biasa ya untuk hasil uji coba atau hasil mereka di kawasan mereka di Asia Barat, di mana mereka bermain imbang 2-2 melawan tuan rumah Arab Saudi, menang 3-1 atas Oman, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mereka ini mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor tipis 1-0. Jadi dari 3 laga ini Yaman ini mereka tidak pernah kalah, sekali imbang melawan Arab Saudi, 2 kali menang melawan Oman dan melawan Uni Emirat Arab. Artinya dari hasil ini kekuatan Yaman tentu sudah bisa digambarkan, mereka bukan kekuatan yang sembarangan atau mereka tidak bisa dipandang remeh. Dan kita tahu bahwa Uni Emirat Arab maupun Arab Saudi adalah salah satu kekuatan terbaik di Asia dan juga di Middle East ya, di Timur Tengah. Dan kita tahu bahwa Yaman ini dari grup itu akhirnya mereka tersisih hanya karena kalah selisih gol dari Arab Saudi, dan Arab Saudi akhirnya tampil sebagai juara di turnamen tersebut. Nah, kalau kita melihat hasil apa yang ditampilkan oleh Yaman, maka saya kira perlulah timnas U20 kita atau anak asuh Indra Safri ini tentu harus berhati-hati dengan kekuatan Yaman nanti, karena kita lihat hasil mereka sangat impresif ya. Dan meskipun mereka namanya tidak terlalu terkenal, tetapi Yaman ini termasuk salah satu negara yang langganan tampil di Piala Asia U20. Ini negara ini juga diam-diam juga sering tampil di Piala Asia U20. Tercatat itu hampir 7 kali mereka dari tahun 1975, 78, 2004, 2008, 2010, 2014 sampai 2016. Dan Yaman ini memang meskipun kelihatan biasa-biasa aja, tetapi mereka menyimpan kekuatan yang sangat dahsyat, yang kemudian mereka juga tampilkan kekuatan mereka itu di kawasan mereka sendiri. Dan ini sesuatu yang menurut saya tidak bisa dipandang remeh oleh timnas, dan tentu saja ada beberapa hal yang juga harus diwaspadai dari Yaman ini ya, terutama mereka punya pemain Abdul Aziz Masnom. Pemain ini sangat berbahaya, meskipun Yaman ini ditangani oleh pelatih lokal ya, Muhammad Al-Badani, tetapi mereka bermain sangat impresif. Dan menurut saya timnas U20 ini perlu juga untuk mempelajari, mungkin kalau bisa mendapatkan video-video permainan lawan, terutama permainan dari Yaman, ini akan lebih baik. Tetapi mungkin kalau bisa kita deskripsikan, Timur Tengah ini biasanya bermain dengan agility, kemudian bermain dengan kecepatan, dan juga mereka bisa bermain dengan bola pendek 1-2 sentuhan, dan juga mereka bisa bermain dengan bola diagonal. Artinya
banyak variasi permainan yang cukup berbahaya dari negara-negara yang hadir dengan tipikal sepak bola dari Middle East ini. Dan saya kira ini memang patut diwaspadai sekali ya. Yaman akan menjadi salah satu kekuatan yang sangat-sangat berbahaya di grup F ini. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan materi pemain yang dimiliki oleh timnas U20 ini, menurut saya teman-teman ini sudah cukup merata ya, meskipun tidak adanya Arkan Kakak dan juga mungkin Welber Jardim, tetapi saya melihat komposisi pemain di timnas U20 ini udah sangat merata dan sangat baik. Tinggal sekarang bagaimana taktikal dari pelatih Indra Safri dan bagaimana memainkan mereka dengan pas, dengan situasi yang pas, dengan game plan yang pas, dan tentu harus belajar dari pertandingan-pertandingan sebelumnya supaya agak lebih lama dalam hal possession, harus bisa lebih kontrol the game, tidak mudah hilang bola, tidak harus selalu cepat untuk melakukan serangan balik, dan harus bisa memainkan tempo, dan juga banyak hal yang harus diperbaiki lagi. Dan kalau saya melihat dari seluruh pemain yang ada ini memang banyak sekali nama-nama yang sudah bermain di Liga 1 ya. Banyak pemain-pemain yang saya kira banyak pemain yang hadir yang dipanggil ini seperti Kadek Arel misalnya, ini juga pemain yang juga main di Liga 1, ada juga Donitri misalnya dari Persija, dan juga bahkan Tony Firmansyah dari Persebaya. Ini nama-nama ini sebenarnya nama-nama yang sudah sangat-sangat berpengalaman, dan yang paling penting menurut saya adalah Jens Raven. Dan ada pandangan saya tentang Jens Raven ini adalah striker yang memang cocok untuk dipanggil di timnas senior, karena menurut hemat saya timnas senior ini perlu juga untuk menyelipkan striker muda ya. Kita tahu bahwa timnas sekelas Spanyol juga menyelipkan Lamine Yamal, bahkan Jerman sejak lama sudah menyelipkan Jamal Musiala. Jadi kalau Jens Raven ini dipanggil di timnas senior, saya kira ini sesuatu yang pantas dan memang layak ya. Dan saya kira Jens Raven ini harus diberikan banyak menit bermain di timnas U20 ini. Saya kira dia adalah salah satu striker harapan, striker muda yang punya kecepatan, kemudian punya naluri untuk membuat gol sangat tinggi, dan pemain ini juga daya jelajahnya sangat-sangat luar biasa. Saya berharap lini depan timnas U20 maupun masa depan lini depan timnas senior Indonesia akan baik-baik saja ke depannya, karena kita sering bilang kita krisis striker. Sesungguhnya kita tidak krisis striker, dan kita punya jagoan baru ini, Jens Raven. Semoga timnas ini bisa berkembang dan bisa memenuhi harapan, dan saya berharap persaingan di grup F ini mampu dilalui oleh timnas Indonesia, dan tentu kita berharap Jens Raven dan kawan-kawan tampil bukan saja memukau tetapi tampil dengan sangat baik. From Bali United, I think it was very good for us because top facilities, gym, pitches. So I think our preparations are maximum, and we're fully prepared for the qualifiers. Maybe your opinion about Maldives, Yemen, and Timor-Leste? I think we had to nobody to underestimate. I think Timor-Leste knows how we play, so I think it's going to be a tough match. So I think we need to stand there with the whole team every match. So I think no underestimate for every team. And the players only have 1 day for recovery for the after match. You have any course about that? No, it's just what it is, and we are fully prepared. We team are top fit, so I think it will not be a problem. You already win AFF and you already compete in the South Korean competition, mini competition. What do you expect from this team, from this qualification? I competed in the AFF. I was not in Korea, but I think we as a team are very good now. We are top fit, what I said. We have good preparations. So I think if we have the good mindset on the match day, we rest well. I think we're gonna reach the maximum result, and that's what we want.
Jens, what do you think about Mes Hilgers and Eliano join to Indonesia? Eliano and Messi, yes, of course. What do you think? Two top players. Eliano, good winger. So I think that's very good for the national team, and I think maybe something they need. Mees, of course, yeah, that's amazing defender. Plays for Twente, yeah, plays European competition. Yeah, they play against Man United, so I think to set Indonesia on the map, it's amazing that you can bring these two players to Indonesia. Jens, unfortunately, the venue for the match moved from GBK to here, Madya. So, what do you opinion about that? Yes, of course, it was an honor to play in the GBK, but of course they need fully preparation. So it's totally right that we play in the Media Stadium. I think also a nice stadium. If I see the pitch today, it's good prepared. So yeah, I'm ready to play in the Media Stadium, and I hope a lot of supporters come watch us. Okay, thank you. Thank you, Jens. Thank you, Jens. Good luck. Thank you.